Kamu tahu kan kalau harta karun itu nggak melulu dalam bentuk emas ataupun logam, tapi ada juga yang berbentuk peninggalan-peninggalan berupa artefak kuno yang tak ternilai harganya. Seperti yang dialami beberapa warga secara tak sengaja berikut ini. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Yang pertama ada penemuan fenomenal berupa candi oleh beberapa orang petani pada tanggal 28 Oktober 2008 pukul 4 sore di wilayah Trowulan, Mojokerto. Uniknya, penemuan ini berawal dari petunjuk melalui mimpi salah satu petani untuk melakukan penggalian pada gundukan tanah di wilayah Desa Wates Umpak. Ia pun mencari gundukan tanah seperti yang ia lihat melalui mimpinya itu. Saat akhirnya ditemukan dan melakukan penggalian, tak disangka di bawah gundukan tanah itu ternyata berdiri bangunan candi megah yang kemudian diberi nama Candi Wates Umpak sesuai dengan nama desa lokasi gundukan tanah itu. Kabar ini segera tersebar hingga ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, yang akhirnya pun datang untuk memastikan. Hasilnya, ternyata bangunan itu merupakan bangunan candi yang diperkirakan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit di abad ke-13, berupa makam Eyang Surobenco, seorang pengelola dan penjaga harta benda Kerajaan Majapahit, serta beberapa makam lainnya. Sebenarnya tak mengherankan jika ada candi yang masih terkubur di dalam tanah sekitar Mojokerto. Soalnya, Mojokerto memang dulunya adalah sentra kerajaan besar yang pernah eksis di bumi Nusantara, yaitu Majapahit. Sayangnya setelah 13 tahun berlalu, situs purbakala ini tak juga diekskavasi alias proses penyelamatan dan penggalian. Padahal, candi ini berada di Trowulan yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional loh. Mungkin karena cuma makam kali ya, makanya dibiarkan begitu saja. Tahun 2019 secara tidak sengaja, saat warga melakukan kerja bakti di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Awalnya mereka mengira itu adalah kolam yang terendam lumpur. Namun saat kabar ini menyebar, beberapa arkeolog pun datang. Ternyata ini adalah situs kuno, tempat pemandian suci yang sering digunakan untuk kalangan istana kerajaan, yang kemudian diberi nama situs Sumber Beji. Setelah diteliti, situs dipercaya telah ada sejak zaman Kerajaan Airlangga sebelum Majapahit dan dipelihara terus-menerus pada masa Kerajaan Kadiri sampai era Majapahit. Tak hanya itu, saat ekskavasi, situs Sumber Beji mulai dilakukan hingga bulan Agustus dan November 2020, banyak benda purbakala yang ditemukan. Mulai dari 12 arca pancuran atau yang dikenal dengan nama Jalatuara, dengan berbagai motif ukiran, serta pecahan benda berbahan porselen yang diperkirakan sebagai pecahan mangkuk atau guci khas Tiongkok dari era dinasti Song. Salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Kalau dilihat sih mewah juga ya pemandian zaman dulu. Tapi ada nih yang paling beruntung. Yang namanya petani sawah, tentu salah satu kegiatannya adalah mencangkul dong. Dan gak disangka, petani asal Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini bukannya nemu cacing saat lagi nyangkul, tapi malah dapat uang kuno dan bokor perunggu di area sawahnya. Setelah dihitung, jumlah koin yang ditemukan petani bernama Pak Dahri Romanto ini ternyata berjumlah 1997 keping. Wah, banyak banget ya. Selain itu, ia juga menemukan rantai perunggu dengan panjang 144 cm dan berat 1,5 kg, serta bokor dari perunggu seberat 1,8 kg. Kabar itu segera sampai di telinga Balai Pelestarian Cagar Budaya Jateng, dan mereka pun mengidentifikasi uang kepeng kuno itu ternyata berasal dari abad ke-8 dan masih digunakan hingga abad ke-14. Sebelumnya ada juga petani yang bernasib sama dengannya. Asal desa adalah Ngadirejo, namun ia memilih menjual koin-koin itu senilai Rp80.000 per kepingnya. Bisa dapat sampai Rp160 juta loh. Ya lumayan juga. Namun ia diminta oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk tetap menyimpannya sambil agar bisa diteliti lebih lanjut. Next, ada penemuan yang gak biasa juga di bulan November 2020 lalu nih. Bermula dari pekerja konstruksi Jalan Basuki Rahmat, kawasan Kayu Tangan, Kota Malang, yang sedang bertugas untuk membongkar jalanan untuk proyek pembangunan kawasan Malang Heritage. Namun saat penggalian, kok ada besi yang bentuknya aneh?
Ternyata itu adalah rel kereta api kuno yang melintang dengan lebar 1067 mm. Setelah diteliti oleh pemerhati kereta api, Cahyana Indrakusuma, terungkap bahwa rel ini adalah jalur tram peninggalan Belanda yang mulai difungsikan sejak 15 Februari 1903. Saat itu, rel itu melintang sepanjang 6 km dari stasiun Blimbing ke stasiun Jagalan. Namun diperkirakan telah ditutup pada tahun 1959. Kala itu, tram ini digunakan untuk pengangkutan penumpang dan komoditas hasil bumi dari pegunungan. Menurut Wali Kota Malang, lokasi rel tram peninggalan masa Hindia Belanda di kawasan Malang Heritage ini tidak akan dibongkar. Namun tetap akan diberikan penanda berupa andesit agar warga tahu bahwa di sini ada rel yang diresmikan pada tahun 1903. Ya, soalnya kalau mau dibongkar semua lumayan panjang juga ya 6 km itu. Sekarang kita beralih ke penemuan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Penemuan ini berawal dari penggalian embung desa yang akan dibuat oleh warga Dusun Samber untuk dijadikan kolam pemancingan dan pusat kuliner pada Jumat 27 Agustus 2021. Tiba-tiba, mereka menemukan struktur bangunan terowongan yang memiliki lebar sekitar 2 meter dan tinggi juga sekitar 2 meter. Namun bagian tengah terowongan ini telah dipenuhi oleh gundukan tanah yang sudah mengering. Warga desa tidak pernah menduga jika terdapat sebuah terowongan kuno yang membentang di tengah-tengah perkampungan mereka. Namun mengingat dulunya kampung ini adalah lokasi sentra tanaman tembakau milik Belanda, sehingga besar dugaan bahwa ini adalah terowongan buatan Belanda. Apalagi struktur serta batu bata yang digunakan memiliki ukuran dan kepadatan yang berbeda. Penemuan terowongan kuno ini pun sudah dilaporkan ke instansi terkait agar bisa ditelusuri lebih lanjut. Berikutnya ada penemuan sumur tua yang lama tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Letaknya di Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Lihat aja gedenya kayak gimana, Pop Gengs. Sumur yang memiliki diameter 10 meter dan kedalaman 15 meter ini dipercaya sebagai sumur angker dulunya. Namun setelah ditelusuri, ternyata ini adalah sumur raksasa peninggalan zaman Sunan Paku Buwono ke-10 yang dibangun pada tahun 1930. Fungsinya kala itu adalah untuk mengaliri air ke pabrik tebu yang berada di Klaten dan sekitarnya demi mengangkat derajat kaum pribumi di tengah penjajahan Belanda. Uniknya pembangunan sumur ini dipercaya kala itu bukan menggunakan semen, melainkan dengan pencampuran tetes tebu. Itulah mengapa strukturnya masih kuat di usianya yang hampir mencapai 100 tahun dan belum pernah mengalami renovasi. Sayang, sejak tidak lagi digunakan, sumur bersejarah ini menjadi terbengkalai dan tidak difungsikan lagi. Padahal lumayan ya kalau dibersihkan buat menampung air hujan, biar bisa dipakai saat musim kering atau jadi tempat wisata. Ada lagi nih penemuan terbesar yang tak terduga-duga di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebenarnya situs ini pertama kali ditemukan oleh petani pada tahun 1970-an secara tidak sengaja. Namun diabaikan setelah sempat dilakukan penggalian serius di tahun 1990-an. Barulah kembali heboh setelah penggalian kembali di tahun 2016 hingga 2019. Sejak saat itu, berbagai temuan benda bersejarah menakjubkan seakan tak ada habisnya. Mulai dari batuan fondasi candi, makara, sistem pertirtaan, atau pengairan berupa embung, pecahan keramik, dan beberapa patung atau arca yang diduga kuat sebagai peninggalan era kerajaan Kediri di abad ke-11. Setelah diteliti, ada banyak fakta terbaru mengenai kerajaan Kediri yang terkuak. Salah satunya pembangunan candi ini dulunya dilakukan bertahap namun tidak tuntas akibat terhalang letusan Gunung Kelut Purba dan bencana alam lainnya. Padahal jika pembangunan candi ini tuntas, diperkirakan ukurannya akan menyamai Candi Borobudur loh. Wah, bangga banget sih pasti orang-orang Kediri.